Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita, kebutuhan kita, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan ibadah-ibadah kita lainnya. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kemarin kita masih membahas masalah i'tikaf ya. Masih i'tikaf, dan terakhir kemarin kita sudah masuk kepada apa itu tujuan i'tikaf. Ini masih lanjut kepada tujuan i'tikaf karena kemarin belum selesai. Tujuan i'tikaf itu selain yang sudah kita sebutkan kemarin, yakni menjernihkan hati dengan cara muraqabah kepada Allah. Muraqabah sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian memusatkan diri untuk beribadah dalam waktu-waktu luang di masjid, itu sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan duniawi. Antara lain tujuan i'tikaf adalah melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan duniawi. Karena dunia ini kita disibukkan, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lihat saja kesibukan kita mulai pagi sampai sore pagi lagi dan seterusnya. Kita disibukkan oleh masalah-masalah dunia. Waktu kita banyak habis mengurusi dunia. Tapi dengan kita beriktikaf di masjid, maka kita akan terhindar dari kesibukan-kesibukan dunia itu. Kalau kita katakan kita bisa beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Jadi paling tidak 10 akhir Ramadan itu kita konsentrasi kepada mendekatkan diri kepada Allah, menghindari dari kesibukan-kesibukan duniawi. Kemudian selain itu tujuannya juga berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah, dengan menyerahkan urusan jiwa ke tangannya. Selain kita menghindari kesibukan dunia dengan beriktikaf, kita juga berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan urusan jiwa kita ini ke tangan Allah. Jadi ini kita hati-hati ya, memahami yang dimaksud dengan tangan Allah. Sebutannya tangan Allah, tapi jangan terpikir oleh kita bahwa Allah punya tangan seperti tangan kita. Ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Gak bisa kita serupakan dengan sesuatu apapun karena memang Allah tidak serupa dengan itu.
Kalau kita bayangkan tangan Allah itu sama seperti tangan kita, kan ada lagi dari Al-Quran itu ya, yadullah fauqa aidihim. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan maknanya Allah punya tangan seperti tangan kita, tetapi tangan itu bermakna adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Jiwa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan mau dia ambil, kalau memang mau diambil lagi, ya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa lagi? Bertumpu kepada karunia-Nya. Harapan kita beriktikaf itu, kita hanya bertumpu pada karunia Allah, bukan kepada yang lain. Dan kita wukuf, berhenti di depan pintunya. Kita berhenti di depan pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kembali kita maknai bukan berarti pintu ya, sebagaimana yang kita bayangkan, akan tetapi bermakna bahwa kita memang sedang bertumpu, sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu konsentrasi kita pasti akan lebih. Ya. Pemikiran kita tidak akan kemana-mana, dan sikap kita pun pasti tidak sama seperti sikap sebelumnya. Apabila kita sudah menganggap kita berada di hadapan Allah. Jangan dulu di hadapan Allah, berada di rumah Allah saja. Masjid kan disebut rumah Allah ya, disebutan kita. Masjid itu adalah rumah Allah. Bukan berarti Allah berada di rumahnya ini, bukan begitu. Jadi sehingga ada aturan-aturan masuk ke rumah Allah itu. Antara lain sebagaimana kita ketahui, masuk ke dalam masjid itu adalah menggunakan kaki kanan, kemudian membaca doa. Alhamdulillah di masjid kita ini saya lihat ada ditempel itu ya, supaya kita jangan lupa. Ada ditempel doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Hanya saja barangkali ya redaksi doanya itu yang barangkali bukan salah ya, itu sudah mewakili, tetapi doa yang paling lazim di beberapa kitab itu ada sedikit tertinggal. Tapi karena masalah itu pun sudah mewakili. Nah, baik. Nah, ada aturannya masuk ke rumah Allah. Apalagi sudah berada di hadapan Allah. Logika sederhana saja jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, staf kalau ibarat jabatan struktural ya, staf itu kalau berada di depan kasihnya, dia agak sedikit ya lebih konsentrasi lah ya. Oh, ada Pak Kasih. Apalagi di depan kabitnya. Apalagi kalau di depan kepalanya langsung. Apakah kepala kantor, kepala dinas. Apalagi kalau di depan ya nomor satunya. Apalagi kalau di depan gubernur. Tambah lagi di depan presiden. Kita lihat. Kita kalau mau di depan presiden, kita lihatlah ya di layar kaca bagaimana ketatnya pampres ya, pasukan pengaman presiden itu ya, ketat sekali, dekat saja nggak bisa.
Begitu kita masuk ke ruangan umpamanya, steril betul itu, diperiksa semua. Nah, ya, dengan alat-alat yang sudah disiapkan oleh mereka, diperiksa. Kenapa? Ini kamu akan berhadapan di depan presiden. Tempat duduk kita pun nggak sembarang. Di sini duduknya ini, di sini duduk ini, di sini duduk ini. Ya, penuh dengan konsentrasi. Harus memang begitu. Menunggunya ya Allah lama terkadang. Ya, lama. Begitu aturannya. Itu baru dunia. Nah, ini apalagi kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik, sang pencipta. Kalau presiden tadi bukan pencipta, apalah diberinya kepada kita secara langsung? Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahulah saya Bapak, saya sampai dengan hari ini nggak ada satu pulpen pun pernah dikasih presiden sama saya. Nggak pernah. Nah. Oh, atau mungkin ke lembaga, ke pesantren juga nggak ada. Masih lumayan masa Gus Dur dulu. Kalau Gus Dur dulu pernah kalau nggak salah di setiap pesantren dikirimnya memang 1 ekor sapi untuk dipotong entah hari raya waktu itu. Entah mau megang. Katanya dia presiden, entah dari dia juga uangnya nggak tahu kita. Ini nggak ada. Setelah itu nggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita kehidupan ini, kita berada di hadapannya. Tentu kita akan lebih konsentrasi dan tidak akan memikirkan hal-hal dunia karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita beriktikaf, kita bisa terus-menerus beribadah kepadanya di rumahnya ini, di masjid-masjid tempat iktikaf kemarin itu, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah akan semakin dekat. Kita sudah dekat akan semakin dekat. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, tapi bagaimana kita bisa merasa bahwa kita juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriktikaf juga diharapkan bisa melindungi diri kita dengan benteng-benteng perlindungan Allah. Ya. Dengan kita beriktikaf, kita berharap bisa melindungi diri dengan benteng-benteng ya, perlindungan Allah. Karena kalau bukan perlindungan Allah, perlindungan siapa lagi yang kita harap? Allah yang mampu melindungi kita. Nah, kalau kita ini hanya sekadar usaha. Sehingga dengan demikian, tipu daya dari setan atau musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menjangkau kita, tidak akan bisa datang kepada kita dengan kekuatan Allah. Nah, ya, dengan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain tujuan daripada iktikaf itu. Artinya kalau kita simpulkan dari berbagai hal yang harus kita capai dalam iktikaf ini, kalau kita simpulkan secara garis besar bahwa tujuan iktikaf itu bagaimana kita supaya dekat kepada Allah dan bagaimana supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah, kita serahkan kepada Allah segala urusan kita. Karena kita ini jamaah yang dimuliakan Allah, dalam urusan ini, dalam urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dalam keyakinan kita, kan ada takdir ya, ada takdir, ada kadar. Kalau sekarang ini dipopulerkan oleh para ulama kita, qadarullah katanya ya, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita sudah berbuat, menurut kita barangkali apa yang kita lakukan itu sudah benar.
apa yang kita lakukan itu akan mampu mencapai apa yang kita harapkan. Tapi kalau Allah berkehendak lain, kan itu tidak akan terjadi. Contoh malam Ahad kemarin saya ceramah di Tanah Tubuh baru ya. Tanah Tubuh baru tapi lama. Nah, itu kan. Memang Tanah Tubuh dulu yang di Kuala Kepeng. Nah, banjir dari Runing terpaksa dari Sultan Daulat. Apa yang saya sampaikan, usaha kita wajib memang kita lakukan, tapi berhasil atau tidak itu ada di tangan Allah. Contoh saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu sudah dari kemarin membersihkan lahan, nanam jagung. Karena kalau di pinggir sungai sekarang di Suwaya kan umumnya orang bukan bercocok tanam padi tapi jagung. Tapi Allah berkehendak lain. Naik air, banjir, akhirnya jagungnya mati. Nah, ada juga nggak seperti itu, nggak kena banjir. Nah, tapi karena mungkin sudah ada semacam terbesit atau tersirat dalam hati atau dalam pikiran perhitungan secara manusiawi mengesampingkan Allah, akhirnya Allah coba. Apa itu yang terjadi? Kemarin beberapa bulan yang lalu dia nanam jagung. Sekian luas, sekian bibit. Karena orang itu saya lihat ukuran luasnya itu bibitnya berapa sak, berhasil. Puluhan juta dia dapat sekali panen. Mikir dia, kalau begini cara aku menanam, kalau begini cara perawatannya, ternyata hasilnya melimpah, melebihi orang-orang lain. Maka beberapa bulan berikutnya selesai panen, dia bersihkan lagi, dia tanam lagi lebih baik dari itu, perluasnya lagi lebih lebar daripada yang sudah ada, tapi Allah berkehendak lain. Tumbuh memang, besar memang. Ya, kalau lihat dari fisiknya bagus, tapi ketika waktu buah kecil-kecil, bisa saja barangkali nampak besar, tapi jagungnya nggak banyak. Jadi bisa seperti itu. Jadi itu artinya bahwa usaha manusia itu tidak mutlak berhasil tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita tidak boleh hanya menetapkan kepada usaha dan kemampuan kita tanpa kita serahkan kepada Allah. Artinya Allah ingatkan kepada kita, manusia, usahamu nggak berhasil tanpa izinku. Atau mungkin ada orang sebaliknya, hanya menyerahkan kepada Allah. Pokoknya aku usaha juga lah, tapi semuanya aku serahkan kepada Allah. Ternyata Allah ingin mencoba kita bahwa usahamu itu belum cukup, nggak cukup itu. Walaupun kalau Allah berkehendak bisa saja. Ditanamnya umpamanya jagungnya tadi ya, selebar masjid kita ini harapannya dapat puluhan juta. Kalau Allah mau kan bisa saja itu nanti satu batang bisa berbuah 3, 4. Ya memang Allah kuasa terhadap itu. Tapi Allah ingin tunjukkan bahwa jangan semata-mata kamu serahkan kepada Allah. Harus usaha. Jadi akhirnya nggak dapat. Berarti tawakalnya harus diiringi dengan usaha. Bisa kita pahami itu ya. Artinya tawakal kita harus diiringi dengan usaha kita harus diiringi dengan tawakal. Jangan usaha semata tanpa tawakal atau tawakal semata tanpa usaha. Jadi jiwa raga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Itu antara lain tujuan daripada i'tikaf di dalam masjid itu. Kemudian i'tikaf termasuk amal paling mulia dan paling dicintai oleh Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Jadi dia termasuk, bukan itu saja, banyak amal yang memang paling mulia, tapi termasuk paling mulia dan paling dicintai Allah amal ibadah kita adalah i'tikaf. Kenapa? Orang yang beriktikaf itu senantiasa menunggu waktu sholat, dan orang-orang yang menunggu waktu sholat itu sama dengan orang-orang yang sedang menunaikan sholat. Dan ini adalah kondisi yang paling dekat dengan Allah. Tunggu waktu sholat karena dia berada di masjid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling utama i'tikaf itu dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu paling utama. Ya. Agar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi nanti insyaallah minggu depan kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, waktu i'tikaf itu kapan. Nah, itu yang belum kita sampai, insyaallah Selasa depan. Kapan i'tikaf, apakah hanya di bulan Ramadan atau boleh di waktu-waktu lain. Tapi yang jelas utamanya itu adalah di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu nanti akan kita bahas. Ya kalau memang bisa ya 10 harinya. Berarti malam hari 21. Tapi kalau ternyata 10 harinya nggak bisa, bukan berarti membatasi kita nggak bisa i'tikaf pada hari ke-25. Mungkin di 10 akhir itu kita bisanya hanya 2 hari. Ya 2 hari tapi 10 akhir. Oh saya ini bisanya hanya 3 hari ini. Udah ambil hari 26, 27, 28 dengan harapan ya kalau Lailatul Qadar itu malam 27 berarti kita dapat. Atau enggak begini, aku ini i'tikaf mengambil malam Lailatul Qadar lah, malam-malam ganjil. Diambilnya malam-malam ganjil saja, malam genap dia i'tikaf. Ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi tentu utamanya 10 hari itulah kita beriktikaf. Memang masih berat ini. Saya juga hanya baru mampu menyampaikan hukumnya ini, tapi untuk melaksanakan ini masih berat. Ini kecuali bagi orang-orang yang sudah istiqamah, dan kalau orang tua kita yang biasa suluk di bulan Ramadan, suluk dia di akhir Ramadan, dia langsung iktikaf di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita sebagai motivasi kepada kita untuk nanti bisa sama-sama kita melaksanakan i'tikaf pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui penjelasan para alim ulama kita. Semoga Allah meridai kita, melindungi kita, dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.